Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pemrograman visual hari ini kita akan belajar membuat program kalkulator. Ya, ini nanti kita belajar membuat program kalkulator sekaligus belajar membuat tombol secara manual. Oke, sekarang kita tentukan terlebih dahulu ukuran dari layar untuk mengerjakan programnya. Kita buka properties di sini. Kemudian kita pilih size di sini. Nah, ini kita pakai ukuran ya standarnya kalkulator gitu ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu ya. Katakanlah kita menggunakan ukuran 300 kali 400 ini ya, satuannya pixel. Oke, kita coba tunjukkan dengan fit in window hasilnya seberapa. Nah, ini cukupan ya untuk membuat kalkulator. Kita tutup terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pertama-tama membuat dynamic text untuk nanti memunculkan angka yang kita tombol pada kalkulatornya. Yaitu kita gunakan text tool, ya, kita gunakan text tool. Kemudian kita buka properties. Selanjutnya kita pilih ini sebagai dynamic text. Kita pilih sebagai dynamic text. Kemudian jenis hurufnya terserah, nanti bebas sesuai dengan selera kalian. Saya coba dulu ini ukuran 12 untuk jenis hurufnya Times New Roman seberapa. Nah, ternyata kan kecil. Oke, kita nanti butuhnya agak besar. Saya hapus dulu. Tadi text tool. Pastikan jenisnya dynamic text. Saya tetap menggunakan Times New Roman. Kemudian ukuran hurufnya saya ubah menjadi, katakanlah di sini saya menggunakan ukuran hurufnya 30. Warna hurufnya nanti terserah kalian, mau kalian ganti warna hitam, warna biru, warna merah, bebas. Saya buat ukuran hurufnya ini jadi tebal. Nah, kalkulator itu kan biasanya muncul dari tepi sebelah kanan, maka saya gunakan rata kanan. Saya gunakan rata kanan, seperti ini. Kemudian kalian perhatikan lagi, karena nanti kan kita mau memunculkan tempat bilangannya di mana, maka pastikan menggunakan show border around text ini aktif. Show border around text-nya kalian aktifkan, tinggal diklik seperti ini saja, sampai terblok di sini sebelahnya ada warna biru-biru. Kemudian pastikan juga jangan sampai autokernya tercentang. Jangan sampai autokernya tercentang. Nah, selanjutnya sekarang kita buat di ini ya, di layarnya, di tempat untuk pengerjaannya, kita klik seperti ini saja, biasa. Nah, karena ukurannya kan kecil seperti ini, kita mau misalkan menghendaki ukurannya agak besar, kita geser ke sebelah kanannya seperti ini. Nah, ya kira-kira ukurannya kalau dipakai ukuran W dan hanya sekian, posisinya sekian. Tapi nanti nggak usah kalian posisikan sesuai proporsinya saja atau kira-kira pasnya di mana. Nanti di sebelah kanannya ini akan kita tambahi tombol untuk hapus. Nah, jadi cukup segini ukurannya. Nah, sekarang yang perlu dilakukan lagi adalah memberi nama variabelnya. Nah, pemberian nama variabel masih di properties. Di bagian var, kita isikan di sini hasil. Oke. Nah, sudah diberi nama hasil, sekarang kita tekan selection tool. Nah, sekarang text tool yang ada di sini tadi, kita copy sekarang. Kita copy untuk membuat dua text tool lagi dengan jenisnya juga dynamic text, untuk membantu nanti pemrogramannya atau penghitungannya. Cara mengkopinya bagaimana? Jadi kan sudah kalian tekan selection tool, kemudian di sini
kalian arahkan kursornya ke teks tool yang ada di layarnya ini, kemudian kalian klik kanan, pilih copy. Oke, kalian klik kanan, pilih copy, atau juga bisa menggunakan keyboard yang ada di laptop, yaitu CTRL, sekalian tekan C, jadi Ctrl C itu ya. Nah, sekarang kita pastekan. Nah, kalau khusus yang ini kan karena tempatnya tidak di sini. Nanti untuk hasil kopiannya atau hasil pastenya kita taruh di sebelah luar di sebelah sini. Jadi cukup apa? Ctrl V. Ya, CTRL dan huruf V. Atau misalkan kalau kesulitan bisa diklik kanan, nanti kalian pilih paste. Setelah itu kita pindah posisinya di luar dari layar utama. Jadi nanti intinya ketika diprogram dia tidak terlihat. Oke, jadi nanti intinya dia ada di layar utama, tidak terlihat di bagian utama. Tapi sekarang yang ini kita ubah nama variabelnya adalah operasi. Jadi nanti untuk bagian operasinya. Dynamic text yang di luar ini kita beri nama operasi. Ya. Satu lagi untuk menyimpan sementara. Jadi nanti ada tambahan satu lagi, caranya sama. Tinggal kita klik aja yang paling luar ini tadi. Diklik karena kita masih aktif selection tool-nya. Arahkan kursornya ke dynamic text yang paling akhir. Tinggal kita copy. Copy. Nah, seperti ini. Kemudian klik kanan. Bisa dipaste. Nah, seperti ini. Nah, tinggal diposisikan. Nah, kita taruh di luar juga. Kita taruh masih di luar layar utama. Kita beri namanya dia dengan simpan. Sebenarnya penamaan variabel ini nggak panjang-panjang juga nggak masalah, asalkan kalian ingat nama variabelnya apa saja. Oke? Nah, sudah. Sekarang kita membuat tombolnya. Jadi untuk teksnya ada 3 ini. Variabel hasil, variabel operasi, dan variabel simpan. Sekarang kita membuat tombolnya. Saya tutup dulu propertiesnya. Kalian nanti bisa menggunakan bentuk tombolnya, nanti bisa lingkaran, bisa persegi, dan sebagainya. Tapi di sini akan saya bentuk persegi dengan bagian ujungnya itu bentuknya lengkung. Ini caranya. Kalian klik rectangle tool seperti ini, pilih pewarnaannya. Saya tidak menggunakan garis tepi. Bagian tombolnya saya beri warna biru seperti ini. Atau kalau misalkan mau agak cerah bisa pakai warna yang lain, tidak harus biru. Di sini saya mau menggunakan warna merah ya, biar nanti agak sedikit berbeda, pakai warna merah saja. Nah, kemudian perhatikan di bagian bawah option, ini ada bagiannya seperti kelengkungan, namanya set corner radius. Kita tekan, kemudian kita buat kelengkungannya. Saya menggunakan ukuran 20 poin. Nah, kemudian kita buat tombolnya di sini, seperti ini. Bentuknya begini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Sekarang kita buat banyak tombol terlebih dahulu, baru nanti terakhir kita tambahkan tulisan untuk menunjukkan ini, menunjukkan tombol ini untuk mewakili tulisan apa, tombol berikutnya untuk tulisan apa, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini belum diubah menjadi tombol. Nah, sekarang kita ubah menjadi tombol, yaitu dengan cara selection tool. Kemudian ini kita klik kanan, convert to symbol, pilih button. Kemudian OK. Nah, kenapa di sini saya tidak memasukkan langsung, katakanlah ini mau diisi angka 1. Di dalam tombol langsung dibuat tombolnya berisi angka 1 dan juga ini angka 1 dan tombolnya ini ya dijadikan satu bagian dengan bentuk bangun ini tadi, bangun datar ini tadi kita gabungkan dengan 1. Kenapa tidak saya buat seperti itu? Karena nanti akan ribet.
Ribetnya nanti adalah ketika kalian mengcopy, tulisannya kan harus ubah. Tulisan satu tadi kan harus diubah diganti 2 dan seterusnya. Karena sudah masuk di dalam tombol, ketika kita copy tidak kita duplikat tombolnya, maka ketika tidak diduplikat tombolnya, ketika kita sudah mengganti bilangannya dari 1 diganti 2, otomatis tombol sebelumnya juga ikut berganti 2. Maka dari itu tidak saya masukkan jadi 1, angka 1, 2, dan seterusnya di dalam tombolnya, supaya nanti tidak ikut berubah. Jadi cukup tombol ini saja tanpa kita namai, tidak masalah. Sekarang kita copy ya nanti posisinya sama, atau bisa juga kita lakukan pemberian tulisan tapi tidak dijadikan satu dengan tombol. Ini tadi kan sudah jadi tombol ya, ini tadi sudah jadi tombol, bukan bentuk bangun datar lagi, sehingga tinggal kita tambahkan tulisan saja di depannya, yaitu dengan cara klik text tool, buka properties, karena kan bukan dynamic text, bukan input text, jadi yang kita pilih adalah static text. Saya menggunakan warnanya putih supaya warnanya kelihatan kontras dengan yang warna merah. Kemudian penulisannya saya letakkan di tengah. Oke, saya tutup dulu, saya posisikan di sini, kemudian saya isikan tulisannya 1. Untuk merapikan tinggal kita klik selection, nah tinggal kita posisikan saja, digeser dengan keyboard. Nah, upayakan sudah di tengah-tengah. Nah, kemudian keduanya ini mau kita copy, baik yang satu maupun tombol di belakangnya tadi. Kita bisa menggunakan cara di drag ya. Kita klik di sembarang tempat selama tidak tidak melewati dynamic text yang ada. Tinggal kita geser supaya angka 1 dan tombol ini ikut ke copy dua-duanya. Ikut tercopy dua-duanya, yaitu tadi dengan cara di drag seperti tadi ya. Sekarang kita copy pakai Ctrl C, Ctrl Shift V, CTRL C, kemudian kalian lanjutkan CTRL bersamaan dengan keyboard Shift, kemudian V. Jadi langsung bersamaan ya, CTRL Shift V, CTRL Shift dan V ditekan bersamaan, itu artinya adalah paste in place atau paste in place. Nah, sekarang kita geser. Untuk gesernya supaya lebih cepat, tidak pelan-pelan seperti ini, kalian tekan di keyboard itu ada Shift, kemudian kalian geser dengan panah. Jadi bersamaan, tekan tombol Shift dan tanda panah, maka akan lebih cepat perpindahannya seperti ini. Kita tambahkan lagi dengan cara yang sama, CTRL C, CTRL Shift V. Kemudian tekan Shift, geser ke kanan lagi. Kita buat sampai ada 4 ya nanti ya. Jadi satu baris ini nanti isinya ada 4 tombol. Caranya sama, CTRL C, CTRL Shift V. Kita geser. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi tombol untuk di atasnya, CTRL C, CTRL Shift V. Kita geser di atas, nanti mengubahnya belakangan ya. Kita rapikan dulu posisinya. Nah, sekarang ini kan sudah berjajar ada 4 tombol di baris ini. Nah, ini semuanya kita copy. Caranya sama dengan tadi, kita arahkan kursornya, tekan klik kiri, jangan dilepas, geser. Nah, tercopy semuanya seperti ini. Kita copy dan paste in place sama seperti tadi dan digeser ke bawah. CTRL C, CTRL Shift V, geser ke bawah. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi, CTRL C, CTRL Shift V. Satu kali lagi, CTRL C, CTRL Shift V. Nah, sudah, tombolnya sudah lengkap. Nah, jadi kita cuma membuat seperti ini saja. Sekarang kita ubah. Nah, tulisan 1 ini tadi kan kalau di bagiannya kalkulator untuk menghapus itu kan diganti tulisan C ya. Caranya adalah arahkan kursor ke tulisan 1, kalian double klik. Nah, ini tinggal diganti C seperti ini. Sama dengan yang lain, tinggal diklik, diganti 2. Kemudian diganti 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini titik, nanti menjadi komanya. Ini 0, ini tombol sama dengan, ini tombol tambah, yang ini nanti sebagai kurang. Karena perkalian kita tidak boleh menggunakan huruf X, kita pakai yang ada di keyboard, kita bisa menggunakan bintang ya di atas 8, yaitu shift bintang sebagai perkalian, dan yang ini pembagian. Nah, itemnya sudah lengkap, tinggal kita beri perintah pada tombolnya, yaitu kita lakukan selection tool, kita klik ini ya, diklik satu kali aja sampai biru, pastikan jangan kena angkanya atau kena tulisannya, kenakan pada bagian tombolnya ya. Kemudian buka action, karena ini tadi 1 ya, kita buka action, saya perkecil sedikit, nah biar kelihatan, saya tutup. Nah kemudian di sini untuk tulisannya rumusnya sama, on, kurung buka, release, on release, kurung tutup, kurung kurawal buka. Nah, sudah. Di sini kalian tuliskan hasil ya seperti ini sama dengan hasil. Jadi ini tadi variabel hasil yang ini. Hasil itu sama dengan hasil ditambah tanda petik 2, kemudian ditambah tulisan 1. Jadi apapun yang ada di sini, ini nanti akan bertambah 1. Jadi kalau ditekan 1, muncul 1, ditekan 2, berarti tadi kan 1, 2, berarti urut 1, 2, dan seterusnya. Kalau ditekan 1, berarti hasil sama dengan hasil plus 1, titik koma, kurung kurawal tutup. Kita copy biar lebih mudah untuk yang lainnya. Tinggal diblok ya, diblok saja seperti ini. Ctrl C. Nah, sekarang kita pindah di bagian tombol yang untuk nomor 2. Saya perkecil sedikit karena nanti nggak terlalu banyak yang dibutuhkan untuk skripnya. Nah, ini kan nggak mau ya, berarti sudah segini. Oke, saya tutup dulu, nanti tinggal dibuka. Kita klik tombol di sebelahnya yang untuk 2, kita buka actionnya. Kita klik di sini, terus Ctrl V. Diklik dulu sampai biru, baru di Ctrl V. Nah, ini hasil sama dengan hasil plus 2. Oke, lanjut ini setelahnya. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita ganti, berarti 3. Kemudian yang terakhir di sini, nah ini 4. Tidak saya jelaskan ya, karena nanti kalian tahu urutannya, tinggal dicoba sendiri. Satu lagi, ini masih 2 ya. Ini tadi 0. Kemudian satu lagi di sini, kita isikan titik sebagai koma. Jadi bukan koma ya, nanti itu hanya kalian menggunakan titik. Nah, selanjutnya kita
Ini ya, kita gunakan tombol-tombol yang ada di sini. Tinggal perintah untuk tombol-tombol yang di sini. Satu lagi kita dahulukan dengan yang C karena dihapus. Tinggal kita Ctrl V seperti ini. Tapi tulisannya nanti begini. On release, kurung kurawal buka, hasil sama dengan tanda petik 2 kali, disambung lagi tanda petik 2 kali, titik koma, operasi juga sama dengan 2 kali tanda petik, ini ya double petik ya, satu lagi simpan. Nah seperti ini, simpan sama dengan 2 kali double petik, titik koma. Ini untuk bagian yang hapus. Sekarang tanda tambah. Untuk operasinya tanda tambah yaitu on, kurung buka release, kurung tutup, kurung kurawal buka, ya, kurung kurawal buka, terus kalian tuliskan di sini, kan ini tadi tambah ya. Nah, bagian ini kan munculkan tambah, maka nanti tulisannya begini, simpan sama dengan hasil. Artinya apa? Ketika kita tekan tombol tambah, tulisan yang ada di dynamic text dengan nama variabel hasil akan pindah terlebih dahulu ke dynamic text dengan nama simpan. Jadi ketika kita menekan tombol tambah, yang pertama terjadi adalah tulisan yang ada di bagian hasil, itu akan berpindah ke variabel simpan. Ya, titik koma. Kemudian operasi, karena tanda tambah maka di bagian dynamic text dengan nama operasi kita munculkan tulisan tambah, yaitu double petik, kemudian tambah, double petik lagi. Jadi ini masih dianggap teks, double petik, tambah, double petik, titik koma. Nah, seperti ini, kurung kurawal tutup. Kita blok dulu ini kita blok, karena nanti akan kita kopikan untuk tombol kurang, kali, dan bagi. Ctrl C, saya tutup dulu, kita lanjutkan ke pengurangan. Nah, seperti ini, Ctrl V. Simpan sama dengan hasil, tetap sama, yang berbeda hanya operasinya. Nah, jangan sampai nanti ditekan klik di tulisannya ya, yang diklik adalah tombol di belakangnya. Kita buka action. Ini berarti perkalian, bukan pakai tanda silang, tapi ingat menggunakan tanda bintang. Yang ini menggunakan tanda slash ya, jadi garis miring sebagai tanda baginya. Oke, sudah, ini tadi sudah, berarti tinggal satu tombol lagi yang belum kita isi, yaitu tombol sama dengan. Nah, untuk tombol sama dengan, actionnya, untuk action scriptnya seperti ini, on, kurung buka, release, kurung tutup, kurung kurawal buka. Saya tuliskan di bawahnya. Kita menggunakan logika matematika sekarang. If artinya jika, kurung buka, jika. Tadi kan yang di tombol operasi itu kan ketika kita tekan tambah akan muncul tulisan tambah. Ketika kita klik tanda kurang, kita tombol tanda kurang akan muncul kurang. Kemudian ketika kita klik di tombol perkalian, maka di bagian operasi akan muncul tulisan perkalian. Nah, sehingga kita tuliskan di sini jika variabel operasi
sama dengannya 2 kali. Jika variabel operasi sama dengan double petik tambah, seperti ini, double petik lagi, kurung tutup. Jadi jika di bagian variabel operasi itu yang tertulis adalah tanda tambah, maka tulisan makanya diganti dengan kurung kurawal buka. Kita tuliskan di sini hasil sama dengan, jangan nanti ditulis simpan ditambah hasil. Jadi tulisan yang ada di simpan ditambah dengan tulisan yang ada di hasil. Kalau tulisan simpan ditambah dengan tulisan di hasil, nanti hanya akan dijajar saja bilangannya. Misalkan, tadi kalian mau menambahkan 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 ditambah 3. Atau 1 ditambah 2, harusnya kan jadinya 3 ya. Harusnya 1 ditambah 2 itu 3. Karena di kepanjangan nambah lagi ya. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Nah, ketika dioperasikan, pertama kan kalian tekan dulu tombol 1. Kemudian kalian tekan tombol tambah. Ketika kalian tekan tombol tambah, 1 yang ada di bagian hasil itu sementara berpindah di bagian simpan. Oke. Kemudian kalian sekarang tekan tombol 2. Berarti di bagian hasil muncul tulisan 2, di bagian simpan muncul tulisan 1. Di bagian operasi tandanya adalah tambah. Kemudian di bagian sama dengan sekarang kalian klik. Nah, ketika kalian klik sama dengan, harusnya itu kan 1 ditambah 2 hasilnya 3. Tetapi nanti munculnya bukan 1 ditambah 2 hasilnya 3, yang muncul adalah 1, 2. Karena dianggap tulisannya yang ditambah, atau dengan kata lain tulisannya hanya dijajarkan saja. Nah, supaya tidak berlaku seperti itu, maka di perintahnya ditambahi perintah namanya number. Perhatikan huruf besar kecilnya sampai muncul warna biru. Number kurung buka. Karena yang pertama muncul tadi dipindahkan ke simpan, ke variabel simpan, maka yang ditulis di sini terlebih dahulu adalah simpan. Nah, ditambah number. Oke, biar bagus saya beri spasi. Sebenarnya tidak pakai spasi, tidak ada masalah. Kurung buka, baru di sini hasil. Titik koma, kemudian kurung kurawal tutup. Jadi maksudnya apa di sini? Tulisan yang ada disimpan, bilangannya dijadikan, tulisan disimpan dianggap sebagai bilangan, ditambah tulisan terbaru yang muncul di variabel hasil. Dijumlahkan akan muncul lagi di bagian hasil. Yang tersimpan setelah ditekan tambah, tulisan awal kan pindah disimpan. Setelah disimpan, kalian ngetik tulisan lagi, muncul di hasil. Ketika ditulis sama dengan, yang ada di bagian simpan dianggap bilangan, kemudian yang di hasil juga dianggap bilangan. Jadi yang disimpan ditambahkan dengan yang di hasil. Jadi bacanya yang bagian simpan dulu, baru dioperasikan dengan yang di hasil. Hasil akhirnya nanti dimunculkan lagi di hasil. Jadi perintahnya seperti ini. Oke, kemudian kita enter lagi, if yang nya lagi. Daripada lama, tinggal kita copy seperti ini ya, tulisannya sama. Tinggal diganti saja, if operasinya di sini menjadi pengurangan. Ini berarti dikurangi. Kita enter satu kali lagi, Ctrl V. Ini tadi tandanya kalau perkalian berarti bintang. Ini berarti number simpan dikali, atau kalinya pakai bintang ya, kali number hasil. Nah, seperti ini. Yang terakhir, ini tinggal diganti. Nah, seperti ini. Jadi, kurung kurawal ini pasangannya di sini, yang ini pasangannya di sini, dan seterusnya. Nah, yang atas sendiri belum punya pasangan. Berarti dari yang terakhir, di enter baru diberi kurung kurawal tutup.
Nah, operasinya kan sudah lengkap semuanya. Saya tutup dulu karena ada satu bagian lagi yang perlu kita tambahkan, yaitu kalian klik frame 1, yang diklik frame satunya, actionnya dibuka, kalian tuliskan di sini hasil sama dengan double petik 2 kali titik koma. Nah, oke. Setelah itu kita coba Ctrl Enter ya, apakah ada error? Nah, alhamdulillah tidak ada error. Ini saya buka dulu filenya, saya perbesar maksimum, saya maksimalkan. Nah, ini tadi ya, ada number hasil, ini hasil operasi simpan. Hasil operasi simpan. Kita coba ya, 1 tambah. Nah, munculnya pindah di sini. 2. Nah, berarti ini ada salah satu lagi ya, ada sedikit kesalahan di bagian tombolnya ini yang harus kita tambahkan. Nah, berarti kita perbaiki dulu bagian ada yang salah. Di bagian ini diklik, dibuka, actionnya. Ternyata, nah ini Bu Eka kurang satu tulisan, bisa ditambahkan di depan. Hasil sama dengan double petik, titik koma. Jadi tinggal tambahkan ini saja. Hasil double petik titik koma, itu tadi yang Bu Eka belum ditambahkan ya. Nah, ke semua operasinya, jadi tinggal kita Ctrl C seperti ini. Seperti ini, tinggal 2 lagi. Oke, kita coba sekarang. Kita tekan 1, tambah. Nah, kira-kira kenapa terjadi seperti ini? Ini kan 1 muncul di sini, tapi tiba-tiba bagian simpan kosong. Ini berkaitan dengan urutan penulisan. Jadi di sini memang mau saya tunjukkan, tidak serta-merta kalian tinggal meniru, tapi kita juga bisa melihat kondisi. Loh, kok terjadinya malah seperti ini? Di bagian simpan tidak muncul. Nah, berarti kita perbaiki lagi posisinya sehingga hasil bukan di depan tapi nanti paling belakang. Ya. Jadi ini termasuk cara kita untuk belajar ya. Oke. Kita cut. Nah, kita taruh di belakang setelah operasi. Ctrl V seperti ini. Yang lainnya juga kita perbaiki ya. Oke, berarti ini bukan di bagian depan, tapi harusnya di belakang. Ya. Oke, harusnya di belakang ya. Nah, ini juga di belakang. Nah, selanjutnya kita coba Ctrl Enter. Kita cek 1, nah muncul di sini, kemudian kita klik tambah, berpindah, simpan menjadi 1, operasi menjadi tambah, kemudian tambah 5. Kita klik sama dengan hasilnya 6. Kemudian kita kurangi. Kalau kita klik kurangi, nah kan awalnya 6 berpindah ke simpan, operatornya menjadi pengurangan, katakanlah kita mau mengurangi dengan 9. Kita klik sama dengan, hasilnya negatif 3. Kemudian kita coba mau perkalian, nah berpindah seperti ini, kita kalikan dengan 7, hasilnya harusnya negatif 21 ya. Nah, kemudian kita bagi, nah berpindah ke sebelah sini, kita bagi dengan 3, hasilnya harusnya negatif. Nah, negatif 7. Kita coba tombol hapusnya. Nah, hilang semuanya. Oke, demikian materi hari ini. Silahkan kalian coba untuk mempraktekkan untuk pemilihan warna bebas sesuai selera kalian. Saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.